Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penelitian kami dengan judul pendekatan maksimum likelihood estimation untuk data berkelompok dan truncated dengan analisis perbandingan pada data discrete dan data continue. Perkenalkan saya sendiri itu Wahdani Hasan dengan NIM 61 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri untuk menjelaskan mengenai maksimum likelihood. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sofita Febriandana Hairunisa dengan NIM H08123105. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai maximum likelihood estimation atau MLE. Nah, data yang sering kita dapat di lapangan itu sebenarnya tidak selalu sempurna. Misalnya pada data discrete itu ada jumlah klaim asuransi setiap hari atau jumlah pelanggan yang datang ke toko. Kalau data continue itu misalnya besar kerugian klaim dalam rupiah atau waktu tunggu pelanggan. Data seperti itu tidak selalu sempurna. Kadang ada datanya berkelompok, ada pembatasan pengamatan atau truncated, bahkan ada yang hilang sebagian. Nah, akibatnya informasi yang harusnya lengkap jadi berkurang dan itu bikin hasil estimasi bias kalau misalnya menggunakan metode biasa. Disinilah maksimum likelihood estimation atau MLE jadi solusi yang paling pas karena MLE ini tidak hanya karena MLE ini bisa menyesuaikan diri kalau misalnya datanya terpotong, berkelompok atau tidak lengkap. Jadi bentuk likelihood-nya tinggal diubah supaya tetap sesuai dengan kondisi datanya. Sehingga estimasi yang dihasilkan itu tetap valid meskipun datanya tidak sempurna. Nah, secara sederhana maksimum likelihood estimation itu adalah metode yang mencari nilai parameter yang paling mungkin menghasilkan data yang kita amati. Jadi, misalnya kita punya data, terus data itu punya fungsi probabilitas atau kepadatan, tergantung jenis datanya. Nah, jadi fungsi probabilitas tersebut kita ubah menjadi fungsi yang bergantung pada parameter. Nah, nilai parameternya ini kita pilih sedemikian rupa supaya peluang data yang kita amati jadi maksimum. Di sini konsep MLE itu sebenarnya hanya satu, tapi fungsinya itu menyesuaikan jenis datanya, sehingga keunggulan dari MLE ini dia sangat fleksibel, bisa diubah untuk menghadapi data yang terpotong, berkelompok, atau bahkan yang sudah hilang. Next. Pada penelitian kali ini kita menggunakan dua jenis data, yaitu data discrete dan data continue, di mana karakteristik data discrete itu data jumlah klaim harian, pola datanya kelihatan tidak simetris karena bergeser ke kanan atau bergeser ke kanan. Nah, artinya sebagian besar nilai klaim harian itu kecil, tapi ada juga beberapa hari yang jumlah klaimnya itu sangat tinggi. Nah, kurang penyebarannya sehingga variannya terlalu besar. Terus pada data continue itu ada data besar, menggunakan data besaran klaim. Nah, sebagian besar klaim itu bernilai kecil, tapi ada juga sebagian kecil yang bernilai besar. Terus datanya itu ada yang terpotong atau hanya tercatat sebagian. Karena karakteristik datanya seperti itu, MLE ini bisa digunakan untuk menaksir parameternya karena MLE itu bisa beradaptasi sama distribusi apapun. Sehingga seperti yang saya bilang sebelumnya, fungsi likelihood-nya itu menyesuaikan dengan jenis datanya. Maka kalau seperti itu harus mencari parameter yang memaksimalkan peluang munculnya data aktual yang kita punya sehingga MLE sehingga likelihood sehingga estimasi yang dihasilkan itu tetap valid. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Sofita yang telah menjelaskan fungsi MLE untuk penelitian ini dan juga data yang digunakan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nela Puspita dengan akhiran NIM 064. Nah, pada penelitian untuk data discrete kami menggunakan data jumlah klaim asuransi yang bersumber dari Kaggle dengan jumlah observasi sebanyak 79.210 yang memiliki variabel yang bervariasi seperti jumlah klaim, severity, usia, penggunaan pengacara swasta hingga jenis pengacara swasta hingga jenis kelamin. Namun pada penelitian ini kami menggunakan preprocessing untuk mengolah datanya, yaitu hanya berfokus pada variabel jumlah klaim dan menambahkan penomoran hari untuk mengurutkan jumlah klaimnya. Nah, selanjutnya untuk statistik deskriptifnya, dari hasil statistik deskriptif ini terlihat hasil minnya, median, varians, hingga koefisien variabel yang seperti di layar, dan visualisasinya yang terlihat bahwa datanya ini right skewed atau miring ke kanan. Nah, dari statistik deskriptifnya menunjukkan bahwa datanya ini over dispersi atau penyebaran datanya ini jauh lebih tinggi daripada rata-ratanya. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya penentuan distribusi data. Untuk menentukan distribusi yang paling sesuai dengan data klaim, kami melakukan perbandingan 3 distribusi diskrit, yaitu Poisson, negatif binomial, dan geometrik, dengan melihat perbandingan nilai AIC dan BIC-nya yang mengukur seberapa baik model dalam merepresentasikan data. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik model tersebut. Dari hasil penentuan distribusinya didapatkan bahwa distribusi geometrik yang paling sesuai dengan data diskrit. Selanjutnya, probability mass function atau PMF dari distribusi geometrik seperti yang di layar, yang dimana P-nya itu probabilitas sukses pada setiap percobaan dan X adalah jumlah kegagalan sebelum sukses. Nah, distribusi geometrik ini merupakan salah satu distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk memodelkan banyaknya kegagalan sebelum terjadi suatu keberhasilan pertama dalam suatu percobaan Bernoulli. Selanjutnya, sebelumnya tadi ya. Oke, untuk mengestimasi parameter P digunakan metode maksimum likelihood estimation atau MLE dengan fungsi likelihood-nya yang didefinisikan seperti yang di layar, kemudian menggunakan logaritma alaminya seperti yang di layar, kemudian fungsi tersebut yang kedua ini diturunkan terhadap parameter P dan disamakan dengan 0 untuk mencari nilai maksimumnya. Dari hasil turunan dan penyederhanaan didapatkan untuk parameter P itu seperti yang di layar yang rumus terakhir. Dan selanjutnya kami menggunakan software R untuk mengestimasi MLE dari distribusi diskrit geometri. Dengan hasil penelitiannya ini, probabilitas sukses atau parameter P-nya ini sekitar 0,000 sekian atau 1 E pangkat min 0,6. Dan log likelihood-nya ini sebesar minus 1106 dan konvergensnya ini menunjukkan nilai 0 atau yang berarti algoritmanya ini berhasil menemukan solusi yang optimal. Nilai P-nya ini sangat kecil yang mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah klaimnya ini cukup tinggi sebelum satu klaim sukses terjadi. Hal ini mencerminkan kondisi data yang miring ke kanan, di mana sebagian besar ini klaimnya bernilai kecil, namun beberapa klaim besar ini terjadi dengan frekuensi yang rendah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Nela yang telah menjelaskan data diskrit. Untuk data kontinu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan NIM H0812311065. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data kontinu. Jadi dataset yang kami gunakan itu bersumber dari Kaggle dengan jumlah observasi 100.000. Variabelnya itu ada dua, yakni nomor dan klaim. Pada kesempatan kali ini kami hanya menggunakan data klaim. Selanjutnya dapat dilihat visualisasi dari histogram data kontinu dan statistika deskriptifnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa mean-nya itu lebih tinggi daripada mediannya, kemudian skewness-nya itu 1,78, yang mengartikan bahwa datanya ini dia menceng ke kanan seperti pada visualisasi histogram yang ditampilkan. Kemudian dia itu memiliki kurtosis yang sangat tinggi, yakni 9,18, yang berarti dia itu memiliki ekor yang berat atau heavier tail. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan, di sini kami akan melakukan penentuan untuk asumsi distribusinya, distribusi mana yang paling merepresentasikan data kontinu kami. Nah, di sini ada 4 distribusi, yakni log normal, gamma, Weibull, dan eksponensial. Nah, di sini kami memilihnya berdasarkan nilai AIC dan nilai BIC terkecil. Nah, dapat dilihat di layar bahwa nilai AIC dan BIC terkecil itu didapatkan oleh distribusi log normal, sehingga kami memilih distribusi log normal yang paling cocok untuk data kami. Nah, adapun PDF dan CDF distribusi log normal dapat dilihat di layar. Selanjutnya, setelah menentukan distribusi, maka kita akan melakukan maximum likelihood estimation. Yang pertama itu untuk data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok, fungsi likelihood-nya itu di sini tuh dia ada mengurangkan antara kumulatif dari interval atas dan interval bawahnya. Yang kita ketahui bahwa data berkelompok itu dia dipisahkan antar kelompoknya itu oleh interval-interval. Makanya di sini untuk fungsi likelihood-nya itu yang dikalikan adalah intervalnya. Selanjutnya, untuk fungsi log likelihood kita lenkan fungsi likelihood-nya sehingga didapatkan persamaan seperti di layar. Kemudian kita turunkan fungsi log likelihood terhadap parameternya yakni mu dan sigma, sehingga nanti kita akan dapatkan MLE-nya itu seperti pada persamaan paling bawah. Jadi kita akan mendapatkan nilai mu dan theta topi yang paling tinggi likelihood-nya. Nah, adapun dengan menggunakan software R, kami melakukan maximum likelihood estimation untuk data berkelompok. Di sini kami memiliki 3 skenario, yakni 5 kelompok, 10 kelompok, dan 20 kelompok. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa nilai min log dan nilai standar deviasi log
yakni parameter mu dan sigmanya, dia itu tidak jauh berbeda dengan baseline atau yang tidak dikelompokkan. Nah, hal ini berarti bahwa modifikasi dari MLE yang kita lakukan itu membuat nilai parameternya itu tidak jauh atau sangat dekat dari parameter ketika kita tidak mengelompokkan datanya. Perbedaannya di sini ada pada log likelihood-nya. Dapat dilihat bahwa ketika data dikelompokkan, nilai log likelihood-nya itu dia akan meningkat secara drastis. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika kita mengelompokkan suatu data, semakin kecil kelompoknya, maka interval-interval yang kita miliki itu semakin sedikit, dan sehingga informasi yang kita miliki dari suatu data itu akan menjadi semakin sedikit. Makanya di sini nilai log likelihood-nya itu meningkat. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua di sini kita akan melakukan maximum likelihood estimation untuk data terpotong kiri. Nah, di sini tuh untuk fungsi likelihood-nya sebenarnya dia hampir sama dengan untuk data lengkap. Perbedaannya itu adalah kita melakukan pemotongan di kiri sehingga data-data dengan klaim kecil itu tidak terambil sesuai dengan deductible yang kita tetapkan. Kemudian untuk fungsi log likelihood-nya kita lengkap dari fungsi likelihood sebelumnya dan dapat dilihat di layar. Setelahnya kita seperti sebelumnya kita turunkan terhadap parameternya yakni mu dan sigma, sehingga nantinya kita akan mendapatkan parameter penduga mu dan sigma topi yang paling memaksimalkan likelihood-nya dengan persamaan seperti pada layar. Kemudian kami menggunakan software R untuk melakukan MLE ini dengan 3 skenario, yakni 10% dihilangkan, 20% dihilangkan, dan 30% dihilangkan. Dengan deductible itu ada pada tabel bagian sebelah paling kanan. Nah, untuk nilai parameter mu dan sigmanya, dapat dilihat bahwa parameternya itu untuk semua skenario juga sangat dekat dengan ketika kita tidak memotong data tersebut, sehingga dapat kita ketahui bahwa MLE kita berhasil untuk mendekati datanya. Namun di sini tidak dapat dipungkiri bahwa log likelihood-nya itu tetap bertambah dikarenakan ketika kita melakukan pemotongan data tentu saja akan terjadi kehilangan data. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Fahmi yang telah menjelaskan MLE untuk data continue, dan ini adalah kesimpulan dari penelitian ini. Dari berbagai cara yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa metode maximum likelihood estimation dan ketahanan tinggi dalam mengatasi berbagai. Nah, pada data discrete dengan distribusi geometrik, MLE ini mampu mengidentifikasi pola jumlah klaim yang bersifat track skewed atau miring ke kanan dengan hasil estimasi yang stabil. Kemudian pada data continue dengan distribusi log normal, MLE tetap memberikan taksiran parameter yang robust meskipun terjadi pengelompokan data atau pemotongan truncation. Nah, walaupun dihilangkan informasinya yang menyebabkan perubahan pada nilai log likelihood, hasil estimasi tetap konsisten dengan nilai dasar atau nilai baseline. Dan secara keseluruhan, penyesuaian fungsi likelihood sesuai dengan karakteristik dan mekanisme kehilangan informasi, sehingga menjadi kunci untuk memperoleh estimasi parameter yang akurat, valid, dan tidak bias. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga kepada yang telah menonton video ini. Atas perhatian dan waktu Anda, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.